Halo buat penikmat catur, selamat datang di Jari Pelawi Chess. Kali ini seram. Loh, kok seram bang? Ya bagaimana sahabat-sahabatku, Mikhail Tal melawan Mark Passman ini. Mark Passman ya teman-teman, bukan mamaknya Passman. Nanti teman-teman salah tangkap pula. Oke, pada pertandingan 1953 ini menggunakan pembukaan Sicilian. Bagaimana kita bisa mempelajari cara Mikhail Tal melakukan pembukaan Sicilian ini, teman-teman. Pengorbanan terjadi, tetapi raja lawannya menderita. Oke, langsung saja. Mikhail Tal memegang bidak putih dan Mark Passman memegang bidak hitam. Mikhail Tal memulai dengan pion E 2 langkah dan langsung dibalas oleh Passman pion C 2 langkah. Inilah terbentuk pembukaan Sicilian. Setelah kuda dinaikkan dan pion D dinaikkan, maka Mikhail Tal mengajak pertukaran pion. Langsung saja disambut oleh Passman. Kali ini pion dipukul oleh kuda. Terjadilah variasi Nadov. Teman-teman perhatikan, kedua pemain berusaha untuk melakukan rokade pendek. Dan pada saat kuda naik, Passman langsung membalas dengan pion A 1 langkah, mengantisipasi langkah atau pergerakan kuda. Pion F dinaikkan 2 langkah. Tujuan Mikhail Tal sangat jelas. Hal ini dilakukannya untuk menggempur pertahanan melalui pion center. Dan kali ini pertandingan pion lawan pion akan disajikan oleh Passman, tetapi Mikhail Tal tidak mengindahkan itu. Memilih bergeser kuda ke F3. Lalu Passman membalas dengan kuda ke D7. Kali ini gajah dinaikkan ke D3 dan Passman melakukan hal yang sama, gajah dinaikkan ke E7. Tujuan kedua pemain ini melakukan pembukaan seperti ini, teman-teman harus pelajari. Ini gunanya untuk rokade pendek. Jadi teman-teman jangan asal melihat, jadi harus bisa kita pelajari langkah-langkah yang dilakukan mereka. Benar saja, setelah mereka rokade pendek, Mikhail Tal mengamankan posisi raja ke H1, menghindari posisi skak karena tujuan yang diinginkan Passman sudah kebaca teman-teman. Pion B dinaikkan 2 langkah agar gajah bisa masuk ke B7. Dan kali ini Mikhail Tal menghambat dengan pergerakan pion A 1 langkah. Balasan dari Passman menaikkan menteri ke C7. Dengan langkah menteri tersebut, itulah penyebabnya maka Mikhail Tal memakan pion dengan pion teman-teman. Karena dia melihat tidak ada lagi di sisi defensif dari pertahanan hitam. Maka dari itu, setelah kuda bergeser ke H4, itu fungsinya untuk menaikkan menteri nantinya akan di G4 teman-teman. Dan kali ini Passman melakukan kuda ke C5. Dengan kata lain, tujuan Mikhail Tal sudah mulai terbaca teman-teman, walaupun 1 langkah atau 2 langkah ke depan. Kali ini benar saja mengepin kuda dan menteri mengantisipasi agar kuda terjaga. Dan kali ini kuda dinaikkan ke F5 dan langsung dimakan oleh Passman. Inilah yang menyebabkan keinginan dari Mikhail Tal itu terwujud teman-teman. Karena teman-teman bisa melihat dua perwira sudah nengkreng di F5 dan G5. Kuda menghindar, mengajak pertukaran gajah. Kita lihat sambutan dari Mikhail Tal mengiyakannya teman. Karena apa? Jalur F sudah ada menduduki benteng. Dan kali ini kuda mengancam menteri dan menteri harus naik ke D6. Sekaligus menjaga posisi kuda. Benar saja teman-teman, perhatikan menteri Mikhail Tal sudah masuk. Itu tandanya bahaya. Benteng diancam karena penaikan pion G, tetapi hal itu tidak berpengaruh teman-teman karena open ya, ada menteri yang menjaga. Dan kali ini pion dinaikkan F1 langkah oleh Passman dan balasan Mikhail Tal menghancurkan pertahanannya sendiri. Fungsinya apa? Agar mendobrak sisi pertahanan lawan. Tidak banyak pilihan, raja harus bergeser. Dan kali ini Mikhail Tal sepertinya akan menggeser bentengnya ke F3. Hal ini sebenarnya blunder teman-teman bagi sisi yang melihat 1 atau 2 langkah ke depan. Karena apa? Ini yang dilakukan oleh Passman. Melihat hal ini, dia langsung mengambil peluang mengajak pertukaran pion agar kuda bisa didapatkan secara gratis oleh menteri. Teman-teman harus pelajari teman-teman. Hal ini seperti seolah-olah yang dilakukan Mikhail Tal itu blunder. Nah, sekarang posisinya mengajak pertukaran pion dan Mikhail Tal juga tidak punya banyak pilihan, seolah-olah seperti itu kita berpikir. Jadi yang dilakukan oleh Mikhail Tal, kalian bisa pause videonya. Oke teman-teman, sudah dapat?
Iya, kita cocokkan jawabannya. Mikhail pukul pion dan mengorbankan kuda. Kenapa bang dia seperti itu bang? Benar tujuannya teman-teman. Perhatikan jalur F, benteng sudah double teman-teman. Pion H sudah dinaikkan 1 langkah oleh Mikhail. Dan kali ini pertukaran pion dilakukan oleh Mikhail. Sekarang pertukaran benteng. Apakah dia memakannya? Tidak teman-teman. Dia memajukan pion pion G 1 langkah dulu untuk skak. Karena raja tidak bisa makan karena ada menteri yang menjaga. Tidak ada pilihan, raja harus bergeser teman-teman ke G8. Dan kali ini apa yang dilakukan oleh Mikhail? Kalian bisa pause videonya. Sudah? Apakah dia memakan benteng? Dengan benteng? Pertukaran yang tadi? Tidak juga teman-teman. Kali ini dia makan pion dengan gajah. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Karena raja wajib memakan ya teman-teman. Walaupun terlihat seperti sudah kalah 2 perwira ya, 2 perwira kalah, tetapi hal inilah yang menyebabkan pertahanan hitam itu hancur lebur teman-teman. Perhatikan benteng sudah rapat dengan menteri dan kali ini kuda berusaha mengganggu ya di lini F dan di lini G, mencari perhatian agar pion G tidak promosi. Tetapi itulah strategi 3 langkah sebelumnya. Pion H dinaikkan kembali dan berusaha rapat kepada pion G teman-teman. Dan kali ini kuda mengancam menteri. Apakah menteri takut? Tidak. Dia makin maju ke depan mengancam raja skak karena sudah dijaga oleh pion H. Wajib raja mundur teman-teman. Dan kali ini sudah kawin, sudah lengket pion G dan pion H. Kali ini benteng Pasman berusaha mengantisipasi hal tersebut, menaikkan benteng 1 langkah saja ke A7 untuk menjaga posisi pion yang sangat berbahaya ini. Lalu jawaban Mikhail menaikkan raja, mengamankan agar menghindari posisi skak ya teman-teman, terlihat jelas. Dan kali ini benteng bergeser untuk menjaga posisi pion dan juga merapatkan barisan agar pertahanan hitam itu terjaga. Tetapi sudah sia-sia ataupun terlambat. 2 perwira sudah dikorbankan. Inilah konsekuensinya teman-teman. Seperti yang saya bilang, 3 atau 4 langkah ke depan, Mikhail langsung memiringkan posisi bentengnya ke H3 karena jalur pion yang ada di posisi H akan segera dimajukan. Apa balasan Pasman? Bingung teman-teman. Tetapi kita akan meneruskannya seperti apa yang dijalankan oleh Pasman pada saat 1953 ini. Tentu saja menutup pergerakan pion H. Lalu benteng ditarik untuk mengancam posisi menteri. Menteri akan berlari menjauhi posisi ancaman dari benteng. Kemana? Apakah teman punya pilihan yang lain? Tentu saja pasti jawaban Pasman lebih unggul. Dia ke A8 untuk menjaga jalur agar pion tidak promosi. Dan kali ini dimanfaatkan sangat baik oleh Mikhail. Menteri pukul kuda seolah-olah pengorbanan, tetapi tidak teman-teman. Ini racun. Tidak banyak pilihan. Pasman hanya bisa menelan pahit-pahit menteri yang diberikan oleh Mikhail. Karena apabila tidak dimakan, situasinya sangat gawat. Kalian bisa bayangkan apabila tidak dimakan, situasi sangat genting. Menteri akan pukul balik, atau bisa juga benteng akan bisa mengcover menteri ke D5. Maka dari itu, pil pahit ini harus ditelan bulat-bulat. Benteng turun, maksud saya naik, skak raja, dan welcome. Selamat datang kembali menteri, menjadi posisi skak, dan digiring terus teman-teman. Posisi skaknya terus digiring ke atas pakai benteng, lalu maju lagi ke F5, digiring lagi pakai menteri, lalu posisinya harus maju lagi ke F4, lalu masuk si bocil teman-teman, pakai pion skaknya, lalu turunlah dia. Lalu turunlah benteng ke D3 untuk posisi skak dan harus dimakan oleh menteri. Cerdas dan brilian. Teman-teman bisa perhatikan, apakah ada langkah lain? Tentu tidak, harus dimakan oleh menteri. Dan kali ini menteri pukul menteri, posisi skak teman-teman. Dan raja harus mundur kembali naik kembali ke F2. Dan kali ini posisinya diskak kembali oleh menteri, dan raja naik kembali ke F3 pada saat Mikhail mengambil posisi menteri ke D6. Mark Pasman menyerah. Loh, kok menyerah bang? Belum selesai. Apalagi yang mau dilanjutkan kalau udah seperti ini teman-teman? Sudah, makanya diakhiri dengan kata menyerah. Oke, sekian dulu video dari saya. Thanks and God bless.